Saya kemarin atau berapa uh, tadi guys, saya melihat lagi apa yang dulu yang saya pernah tulis untuk mengingatkan saya lagi apa yang telah saya lalui dari awal Januari sampai sekarang. Jadi yang dulu saya pernah kirim ke grup. Kemudian saya coba lihat lagi, itu yang saat ini yang saya harus tetap lakukan dan saya masih bertahan. Tinggal beberapa poin lagi. Kita buka dulu Ibrani 3 ayat 16 sampai 19. Ibrani 3 ayat 16 sampai 19. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat berhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Oke, saya akan mengulangi lagi mengenai hal ini untuk mengingatkan kita. Orang Israel, mereka tidak masuk ke dalam tanah Kanaan yang di atas umur 20 tahun. Karena ketidakpercayaan mereka. Berarti ini Tuhan kasih tahu alasannya kenapa sih mereka nggak masuk, bahkan matinya di padang gurun gitu loh. Alasannya apa? Alasannya adalah ketidakpercayaan. Nah, lawannya itu adalah kepercayaan. Jadi ini sebetulnya kata benda ya. Noun, kalau Inggris noun gitu, ada yang namanya kata kerja gitu ya. Ada yang kata sifat, tetapi ini ketidakpercayaan atau kepercayaan itu adalah sebuah kata itu kata benda, sesuatu yang memang walaupun tidak terlihat secara fisik, tetapi itu dikategorikan adalah sebagai sesuatu yang ada gitu loh. Nah, kepercayaan itu artinya adalah anggapan atau keyakinan, ini dalam kamus bahasa Indonesia ya. Anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar-benar nyata atau benar lah. Jadi keyakinan bahwa sesuatu itu ya apa yang dipercayai itu nyata, benar gitu loh. Nah, kalau ketidakpercayaan kan berarti ia nggak yakin gitu loh. Bahwa apa yang dipercayai itu ya benar gitu loh. Jadi Israel itu tidak percaya atau tidak yakin sama Tuhan bahwa Tuhan itu atau Allah itu sanggup membawa mereka ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena ditunjukkan dengan cara mereka selalu mengeluh. Dengan ditunjukkan setiap kali ketika ada masalah, mereka tuh selalu komplain. Mereka selalu kecewa sama Tuhan. Jadi berkali-kali mereka tuh mencobai Tuhan, berkali-kali tuh mereka mengeluh. Mereka tidak melihat apa yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Tapi selalu mereka ketika selesai itu masalah, mereka lupain Tuhan gitu loh. Dan selalu ujungnya ketika ada masalah lagi, komplain lagi. Jadi itu yang menunjukkan bahwa mereka tuh enggak percaya, enggak yakin bahwa Allah itu sanggup membawa mereka itu ke tanah Kanaan gitu loh. Pernah mereka komplain ketika mereka masalah makanan. Mereka daripada kami mati kelaparan, kamu bawa kami ke mati kelaparan di padang gurun, yang kami ke Mesir aja gitu loh. Jadi mereka tuh menganggap bahwa ketika di padang gurun Tuhan akan membunuh mereka dengan kelaparan gitu loh. Karena ketidakpercayaan mereka menganggap Tuhan itu membuat mereka bawa ke padang gurun untuk mati gitu loh. Nah, akibat ketidakpercayaan inilah yang membuat bangsa itu nggak pernah masuk, nggak bisa masuk ke tanah Kanaan.
Problemnya adalah itu. Masalahnya adalah kuncinya ketidakpercayaan. Kuncinya kita tidak mendapatkan janjinya Allah adalah ketidakpercayaan. Gara-gara ketidakpercayaanlah kita nggak bisa berhasil, kita nggak bisa sukses, kita nggak bisa dapatkan apapun yang dijanjikan oleh Tuhan. Nggak dapat. Karena nggak percaya. Kenapa karena nggak percaya? Karena dari sikap kita selalu menunjukkan mengeluh. Dari sikap kita menunjukkan kita kecewa. Dari sikap kita menunjukkan Tuhan mana dan mana. Selalu ketika ada masalah kita komplain. Ketika ada masalah, kita selalu mempertanyakan. Kok begini ya Tuhan? Saya udah berdoa. Saya udah melayani. Saya sudah datang. Saya sudah setia. Saya sudah berusaha melakukan apa yang diajarkan. Kenapa? Dan kenapa? Nah, itulah yang selalu ada di dalam diri orang Kristen. Kita menjadi mengutamakan doa. Yang saya maksud mengutamakan minta-minta sama Tuhan. Ketika ada masalah, yang timbul nomor satu kita adalah minta. Yang timbul di otak kita adalah minta. 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 Bukan masalah minta dan mintanya. Problemnya. Masalahnya di orang Kristen adalah mereka dikuasai ketidakpercayaan yang membuat mereka jadi lemah, mentalnya enggak punya usaha, cepat nyerah. Paling enak adalah minta. Paling enak adalah minta aja di dalam doa. Minta aja, minta aja. Itu karakter mayoritas orang Kristen. Always datang ke Tuhan, meminta-minta. Itulah kenapa dalam beberapa bulan ini saya mengajar untuk ini. Karena kita harus tahu yang membuat kita tuh tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena kita nggak percaya, karena kita nggak yakin. Selama itu masih ada dalam diri kita, nggak bakal bisa masuk, nggak bakal. Firman yang ngomong bukannya saya. Nggak akan pernah kita akan mengalami kebahagiaan atau mendapatkan apapun yang dijanjikan Tuhan kalau kita nggak sadar bahwa ketidakpercayaan itulah menjadi akar masalah kita. Makanya saya katakan ayo, ketidakpercayaan itu karena kita itu mempunyai gambar diri kita nggak bisa. Kita mempunyai gambar diri kita tidak mampu, kita mempunyai gambar diri Allah itu tidak mampu. Ada dua aspek, apa maksudnya dua yang mengaruhi kita. Kita menganggap kita nggak mampu, kita menganggap Tuhan nggak mampu. Akhirnya karena gambar dirinya seperti itu, yang menguasai dalam diri kita adalah ketidakyakinan, ketidakpercayaan. Nah problemnya kedua hal itu nggak bisa dibereskan sama Tuhan. Yang bisa beresin itu kita manusia.
Yang bisa membereskan ketidakpercayaan kita terhadap Tuhan dan ketidakpercayaan terhadap diri kita itu kita sendiri. Bukan dengan cara meminta. Selalu pagi tiap doa minta, minta, dan minta. Jadi ujung-ujungnya kita selalu menjadi Kristen tempe. Kristen tahu lah yang paling lembek. Kristen yang gak punya mental. Bukan seorang prajurit atau seorang pejuang. Tapi jadi seorang peminta, pengemis. Itu modelnya orang Kristen tuh jadi pengemis semuanya. Itulah kenapa saya mengajarkan dalam beberapa bulan ini. Ayo kita harus merubah cara berpikir kita. Kita harus merubah diri kita, gambar diri kita. Tapi ada orang-orang yang mental. Sebab begini, nanti saya nggak suruh tulis karena saya nggak bikin karena cuma satu pertanyaan. Ini kalian di handphone masing-masing kalian mesti jawab. Sudah berapa persen kepercayaanmu sampai hari ini? Sudah berapa persen? Sebelum jawab, tapi nggak saya udah ngomongin ini dulu supaya mikir dulu gitu loh. Supaya kita nih sadar, jangan selalu nyalain Tuhan. Tuhan kenapa, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa? Sehingga kita di sini bukan orang yang punya mental tahu gitu loh. Mental yang lembek, yang mudah nyerah, mudah komplain, mudah ngeluh, mudah marah-marah, mudah kecewa. Sekali lagi, kita nggak akan pernah masuk ke tanah Kanaan kalau kita nggak percaya, kalau kita nggak yakin. Orang setelah punya keyakinan baru bisa berhasil. Orang yang punya gambar diri 100% gue bisa, itu baru bisa berhasil. Selama kita nggak membentuk diri kita bahwa kita bisa berhasil, nggak akan pernah. Yang membuat si Joshua dan Kaleb itu bisa masuk ke tanah Kanaan karena mereka punya keyakinan gue bisa. Gue bisa lawan itu namanya bangsa enak. Walaupun belum ketemu itu bangsa enaknya. Gue bisa lawan. Karena bersama Tuhan kita mampu. Orang Kristen yang lain ngelihat begitu nggak punya gambar diri yang bagus. Kita ini cuma belalang. Kita ini nggak mampu. Kita ini nggak punya source gitu loh. Resource nggak punya sumber gitu loh. Kita ini kecil-kecil gitu loh. Kita nggak punya, mereka tuh gede-gede, senjata yang gede-gede. Kita nggak punya apa-apa. Saya kasih contoh. Thomas Edison mungkin kita udah pernah dengar. Saya baca sebuah artikel. Ada yang bilang 998, ada yang ngomong 1448. Udahlah saya ngambil yang 1400. Jadi gini, di dalam satu pertemuan sebuah pertemuan dengan para ilmuwan bangsawan di Inggris. Ada satu orang bangsawan tanya begini. Hey Thomas, kau dengar kau gagal sampai 1448 kali dalam mengadakan uji coba menemukan bolok lampu listrik ya. Terus Thomas Edison ngomong gini. Tuhan maaf, saya tidak pernah gagal. Saya cuma menemukan cara yang tidak bisa membuat bola lampu menyala lewat listrik sebanyak 1448. Dan cara sampai yang terakhir ke 1449 kali ku temukan cara nyalanya.
Jadi 1448 itu cara enggak bikin nyala. Yang 449 itulah baru cara yang nyala. Jadi dikatakan saya saya tidak gagal, saya cuma ketemu ini yang gagal nih 1448. Akhirnya saya ketemu yang satu. Nah, terus bangsa itu nanya lagi. Kalau seandainya ini kau belum ketemu juga tuh caranya untuk nyalain tuh bola lampu. Apa yang kau kerjakan? Apa yang kau lakukan? Sampai gak ketemu. Kalau belum ketemu, saya bukan sampai ketemu. Belum ketemu. Aku tak akan berada di sini. Aku akan terus mencari cara yang tidak bisa menyalakan lampu ini. Sampai suatu hari saya akan ketemukan cara menghidupkan bola lampu ini dengan listrik. Dan buktinya hari ini pertemuan ini penuh dengan terang benderang dengan cahaya lampu. Inilah hebatnya Thomas Edison. Dia katakan, seandainya kalau engkau belum ketemu, saya akan tetap cari. Inilah orang yang punya keyakinan. Gua pasti bisa ketemu. Kalau Thomas Edison itu tidak yakin, jangankan ke 1400, kedua kali udah kecewa. Kelima kali udah kecewa sama Tuhan. Jangankan 1400. Tapi yang membuat dia tetap bertahan, coba. Karena dia mulai dengan keyakinan ini bisa. Ini bisa. Lampu ini bisa nyala, bisa. Jadi keyakinan itu membuat dia, sekalipun dia mengalami kesalahan, kegagalan, itu tidak menganggap bahwa itu sebuah kegagalan. Starting awal itu keyakinan, percaya. Selama kita nggak punya gambar diri kita percaya, yakin nggak bakal bisa. Jadi ketika kita nggak starting awal ya, gue pengen nyoba. Ya, nggak punya keyakinan, gue pengen nyoba. Siapa tahu bisa. Ketika dia coba, awalnya kelihatannya lancar. Tapi ketika ada masalah jebret aja, waduh. Kok jadi gini ya? Udah doain, udah minta Tuhan kasih hikmat, udah minta Tuhan berkati. Tetap aja kok gagal, kok tetap aja gak bisa. Tuhan gimana? Saya udah dihina. Orang udah nganggap jelek sama saya. Tuhan gimana? Komplain sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Inilah mental tahu. Karena diawali dengan mencoba-coba, tidak diawali dengan keyakinan gue pasti bisa. Banyak penemu-penemu yang lain itu contoh kemarin saya bahas ya si Elon, ya orang terkaya gitu. Ketika dia bikin yang namanya pesawat untuk roket untuk ke luar angkasa, kalau dia nggak yakin bahwa itu berhasil, nggak mungkin dia gelontorin duit itu triliunan. Gak mungkin ketika dia lagi ngebangun, sudah awalnya itu ternyata meledak, 2 kali meledak, 3 kali meledak. Kalau dia gak punya keyakinan bahwa ini bisa terbang, dia akan stop dan tidak ada namanya SpaceX. Yang membuat kita orang Kristen adalah mental tahu, mentalnya pengemis.
Problemnya kita bahwa kita selalu menganggap segala sesuatu yang dari Tuhan itu ataupun yang kita minta dari Tuhan itu gampang semuanya. Kita menganggap bahwa sesuatu itu semuanya mudah. Nah, kasih contoh lagi. Tadi pagi saya lagi lihat Facebook. Itu ada namanya Nas Daily. Itu bagus. Dia cerita mengenai si Binance. Binance itu pemiliknya namanya siapa lah. Saya nggak tahu lah. Dia singkatnya Widget atau apa gitu loh. Ya. Kemudian ini orang 2013. Dia dikenal sama temennya lagi main poker gitu ya. Lu tahu nggak Bitcoin? Waduh, gue nggak tahu. Itu akan menjadi uang digital di internet. Nah, waktu dia dengar kayak gitu, wah tertarik dia, Bitcoin katanya. Jadi ada nama itu keren gitu loh, Bitcoin. Kemudian dia coba, dia mencari tahu. Nah akhirnya dia tertarik dan dia akhirnya yakin. Sampai dia ngomong dia punya apartemen di Shanghai katanya, $1 juta. $1 juta itu kurang lebih 15 miliaran. Dia jual itu semuanya, dia beli Bitcoin. Sampai emaknya lu goblok. Lu kenapa lu nggak kerja, lu kenapa daripada lu bikin ginian. Lu beli beginian, goblok lu. Bener aja 70% waktu dia beli hancur. Jadi cuman bersisa $300.000. Hancur, tetapi dia yakin. Pokoknya yang namanya uang digital akan booming. Pokoknya uang digitalnya akan pokoknya punya masa depan yang bagus. Dia tidak pernah merasa dia kalah. Tetapi justru apa? Dia bikin perusahaan itu Binance. Tempat jual beli koin. Dia bikin. Kenapa? Karena dia yakin. Keyakinan itulah yang membuat dia berhasil. Kepercayaan dialah yang membuat dia berhasil. Kalau dia di tengah jalan ketika Bitcoin jujur atau 70%-nya berkurang. Wah dia bilang, waduh mateng gua salah nih, aduh. Dan dia stres, kemudian dia akhirnya, udahlah gak mampu. Tapi justru ketika dia mengalami kayak gitu, malah dia nekat belajar lagi. Tahu gak? Dia istilah gini, dia keluar dari kerjaannya dan dia belajar. 5 tahun dia belajar bagaimana cara membuat blockchain. Ya, udahlah, kalau nggak ngerti susah. Pokoknya blockchain dia belajar. 5 tahun dia belajar. Karena dia menganggap, dia yakin bahwa nanti yang namanya koin digital ini akan booming. Sama seperti dulu katakan email. Dulu kan orang kan pakai surat. Ternyata orang pakai email. Ya kan, ternyata benar. Ya kan? Kemudian media sosial. Apaan tuh kenal-kenal melalui media sosial? Ternyata kan booming, Facebook dan yang lainnya. Nah dia melihat bahwa itu adalah mungkin. Dan keyakinan itu begitu kuat sampai dia tinggalin semuanya hanya untuk belajar koin digital. Itu gila. Tapi keyakinan itulah yang membuat dia bisa berhasil. Apakah itu gak ada masalah? Ada masalah. Tapi semuanya bisa berhasil. Jadi saya melihat ketika saya pelajarin begini, ini ngomong ke dalam diri saya sendiri. Yang membuat saya berhasil, saya punya enggak keyakinan. Saya yakin gak bisa berhasil. Punya enggak modal keyakinan. Jadi modal berhasil itu bukan duit. Ya, modal berhasil itu bukan duit. Modal berhasil starting awal dalam mental, keyakinan bisa. Sebelum itu nggak punya, gini loh. Kalau itu sudah punya, Tuhan akan bukain cara gimana caranya itu tetap bisa. Banyak
Contoh-contoh orang yang dimulai itu tanpa modal. Pokoknya bisa ketemu cara atau modalnya kecil atau gimana. Pokoknya itu bisa. Starting awalnya adalah yakin, kepercayaan. Enggak punya keyakinan, jangan harap. Jangan harap tuh dapat ketenangan. Jangan harap apapun yang kau inginkan itu bisa dapat. Enggak, jangan harap. Makanya kenapa berbulan-bulan ini saya selalu selalu khotbahin masalah ini. Karena saya ingin kita semua tuh mempertahankan. Mempertahankan yang saya lagi dari bulan Januari itu benih yang saya lagi tanam ke dalam hati kita masing-masing. Supaya kita punya kepercayaan itu yang makin lama makin tinggi. Sebab gak mungkin bisa mendapatkan tanpa keyakinan. Gak bakal bisa. Karena ini contohnya Israel. Saya ngomong tuh firman gitu loh. Memang contoh Thomas Edison, contoh masih si Binance gitu. Tetapi prinsipnya itu ada dalam firman Tuhan. Orang Israel tidak masuk karena ketidakpercayaan. Karena mereka gak yakin terhadap Tuhan, terhadap dirinya sendiri. Nah ketika saya mempelajari begini membuat saya semakin sadar, semakin ngerti gitu loh. Bahwa yang dibutuhkan dari saya mesti punya keyakinan terhadap diri saya sendiri. Saya punya keyakinan kepada Allah yang nolong saya. Makanya saya selalu berkata, Allahku akan mengajarkan aku apa yang memberikan faedah bagiku. Allahku akan mengajar apapun yang akan memberikan saya keuntungan. Dan dia akan tuntun saya di jalan yang saya harus lalui, yang saya harus tempuh. Saya percaya kepada Allah dengan cara saya ngomong seperti itu. Sikap saya bukan jadi ngeluh. Ketika ada sesuatu kebingungan, kesalahan atau kerugian tidak membuat saya jadi loh kok Tuhan begini. Kagak. Saya tetap mempertahankan Allah akan kasih tahu bagaimana cara untung. Terus firman Allah mengatakan di dalam dialah segala harta yang tersembunyi, hikmat dan pengetahuan. Jadi ketika saya di Kolose 2 atau 3 itu ngomongnya. Saya ngomong yang namanya hikmat itu di dalam Kristus. Nah Kristus ada di dalam diri saya. Artinya hikmatnya Allah dalam diri saya. Hikmat dan pengetahuan ada dalam diri saya. Dalam nama Yesus hikmat pengetahuan itu muncul. Dan dalam nama Yesus aku percaya Allah akan tuntun saya caranya gimana. Karena dia akan memimpin saya apa yang memberikan faedah. Dia akan menuntun saya di jalan. Kamu akan ketemu sama baca di YouTube ini. Kamu akan lihat nih orang seperti ini. Kamu akan tahu nih belajar seperti ini. Itu yang saya percayai. Saya tidak membiarkan yang namanya kebingungan, saya tidak membiarkan yang namanya ketakutan, kekhawatiran atau apapun itu merusak benihnya saya. Dan ini yang saya lakukan berminggu-minggu. Saya pengen benih-benih kalian itu tetap terpelihara. Dengan cara saya berkhotbah seperti ini. Memang kelihatannya keras. Ada orang-orang yang mungkin gak suka. Apalagi kalau ketika saya ngomong. Dulu bertahun-tahun lalu. Saya ngomong sebagai laki-laki. Kepala rumah tangga harus begini. Itu jadi tuduhan. Tuduhan buat dia. Karena dia bukan orang yang memang punya mental. Jadi ketika saya ngomong itu menjadi seperti ngakimin dia. Kalau nggak mau jadi laki-laki atau apa yang tidak mau bertanggung jawab, ganti kelamin aja. Yang namanya laki-laki di mana-mana tanggung jawab. Nggak mau jadi laki-laki, ganti kelamin aja udah. Karena memang seperti itu. Makanya dulu saya pernah katakan teman saya nggak mau punya anak cowok. Karena dia takut. Karena laki-laki itu harus tanggung jawab. Karena dia laki-laki. Dia gue takut banget lah katanya. Gue untuk punya anak laki-laki gue nggak mau. Karena gue kalau udah laki-laki itu mesti tanggung jawab. Mesti punya rumah, untuk kawinin, bla bla segala macam. Kasih makan. Gue nggak mau punya anak laki-laki.
Tapi memang sih akhirnya dapati anak cewek. 2. Seperti itu, mau di mana ya, mau tidak mau yang kita laki-laki harus punya mental yang kuat. Gimana kita bisa ngajarin anak punya mental yang kuat, diri sendiri aja nggak mampu, mental tahu. Allah, gini loh, untuk ke tanah Kanaan aja itu orang Israel bukan minta-minta sama Tuhan. Tuhan tolong, bunuh itu, orang enak, Tuhan tolong. Terus orang Israel diam aja. Tuhan katakan, hampirin, bunuh mereka, perangi mereka. Memang ada pernah satu kejadian yang dimana memang Tuhan kerja. Malaikat itu bunuh musuh-musuh Israel. Tapi bukan berarti semuanya tanpa manusia atau orang Israel untuk berusaha. Jadi kita orang Kristen berusahalah. Amin. Jangan nyerah, berusaha. Jangan punya mental tahu. Udah punya masalah, udah gagal sedikit, udah marah, udah kecewa. Udah khawatir, udah komplain sama Tuhan. Kita harus punya mental yang kuat. Oke, kalau ini gak bisa gak apa-apa lah. Gue belajar karena gue salah. Ya sudah, gue cari yang lain. Demikian kita seterusnya. Maka si Thomas ketika ditanyain, kalau lu belum ketemu gimana? Gue masih cari. Kenapa gue yakin gue bisa ketemu? Demikian kita semua, kita harus punya yakin, gue bisa. Memang gak mudah, butuh waktu. Tapi bukan berarti gak bisa. Amin. Itu harus kita ngomong ke dalam diri kita. Itu yang saya ngomongin ke dalam diri saya. Bahkan saya mau tambahin lagi. Tuhan, mereka orang dunia. Engkau adalah Allah yang menciptakan rule dalam dunia ini. Kau punya rule-nya. Saya seharusnya lebih dibanding mereka. Saya tambahin sesuatu yang lebih tinggi. Tuntutannya. Karena saya tahu bahwa saya anak Allah. Saya kenal Allah yang pencipta langit dan bumi, yang menciptakan rule-nya. Aturan main. Seluruh dunia ini ada aturan main, ada aturan mainnya. Dengan cara saya mengetahui aturan mainnya yang pas, yang tepat, saya akan melebihi mereka. Jadi saya menuntut diri saya untuk tidak sama seperti mereka, saya harus lebih. Kenapa? Bukan saya untuk menyombongkan diri, tetapi karena memang ini bagian daripada orang Kristen. Contoh Tuhan pernah ngomong sama saya harus melebihi, lebih diberkati dibanding jemaat. Level saya harus lebih tinggi dibandingin jemaat. Apakah itu sesuatu yang mengumbar? Kagak, menurut saya itu memang benar. Menurut saya itu Tuhan yang ngomong. Kalau saya berada di bawah daripada jemaat, entah kerohanian lah, entah masalah keberhasilan, masalah keuangan, nanti saya bisa disetir oleh jemaat. Makanya Tuhan memberikan tuntutan yang lebih tinggi. Saya harus lebih. Ya memang betul. Seharusnya kita harus punya yang namanya mental. Mental seorang pejuang. Amin. Bukan mental kere. Bukan mental pengemis. Ingat, orang Israel tidak bisa masuk mendapatkan janjinya Allah gara-gara ketidakpercayaan karena gak punya ketidakyakinan. Jadi kita harus mengimprove keyakinan kita. Nambahin keyakinan kita, kepercayaan kita supaya ketika kita melakukan bukan karena nyoba-nyoba, siapa tahu berhasil, siapa tahu Tuhan akan berkatin.
Gak bisa. Kita harus starting awal tuh dengan satu keyakinan. Gue pasti bisa. Gue pasti bisa. Sekarang gue salah, ya gak apa-apa lah. Pokoknya gue tahu gue pasti bisa. Itu yang harus yang harus dipunyai di kita. Pejuang-pejuang. Bukan jadi orang Kristen. Mental itu benar-benar tukang ngeluh. Bukan berarti kita nggak punya masalah. Bukan berarti kita nggak semuanya akan berjalan dengan mulus. Enggak. Semuanya itu tidak mudah. Ingat, di dalam dunia ini tidak ada yang gratis dan tidak ada yang mudah. Anggap ya, nggak ada yang mudah, nggak ada yang gratis. Semuanya harus diperjuangkan. Bersakit-sakitlah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nabur-nabur dulu supaya nanti kita dapat buahnya. Kok kita mau dapat buahnya aja tapi kita gak mau nabur. Pengen dapat berkatnya tetapi kita gak mau nabur. Gimana sih? Kenapa saya mempertahankan keuangan saya supaya tetap dalam keadaan baik? Saya tuh nabur. Saya kalau bayar per sebulan mau 100 ribu, mau 200 ribu, mau 10 juta, mau 30 juta, mau 100 juta, sama aja. Gak ada saya pikir, waduh 50 juta kegedean nih. Aduh Tuhan jangan 50 juta kegedean. Gak. Itu milik Tuhan, saya tetap memberi. Dan ketika Tuhan suruh beri, saya beri. Walaupun dalam keadaan saya masih butuh. I don't care. Kenapa? Karena saya tahu prinsipnya. You give, it will be given unto you. Saya memberi, karena Tuhan suruh ya. Memberi untuk mempertahankan saya nanti tetap dapat uang. Kalau saya nggak nabur, saya nggak punya pohon. Terus berharap Tuhan berkati saya. Tuhan bilang mana pohon lu gak nabur. Mana pohonnya. Jadi dari saya dulu ngerti gini bertahun-tahun yang lalu. Saya sampai sekarang saya tetap lakukan. Dan ujung-ujungnya saya gak ngalami kekeringan. Karena saya mempertahankan cara pola kerja Tuhan kayak begini. Dan saya yakin saya akan lari nanti. Saya akan lebih cepat. Jadi begini. Semua tuh ada rule. Ada aturan main. Ya, semua ada aturan main. Berhasil diberkati semua ada aturan mainnya. Jadi jangan cuma yang bilang doa aja, doa aja, doa aja, doa aja. Jadi orang tuh berpikir, orang Kristen berpikir datang ke Tuhan doa itu adalah meminta. Saya datang ke Tuhan bukan meminta. Saya berdoa di Tuhan. Bukan sedang mendoakan kerjaan atau apa, kagak. Saya datang berdoa, merenungkan firman Tuhan. Saya lagi cari pola kerjanya Tuhan kayak apa. Cara kerja Tuhan kayak apa. Karakter Tuhan kayak apa. Sifat Tuhan kayak apa. Tuhan maunya seperti apa. Itu yang saya cari. Bukan saya cari minta berkat. Berkat terjadi dengan sendiri. Berkat itu akan terjadi dengan sendiri kalau saya ngikutin polanya Tuhan. Nggak perlu minta. Karena kalau kita ngikutin polanya itu pasti dengan terjadi. Pasti terjadi gitu loh ya. Sekali lagi seperti 12 tahun pendarahan perempuan itu. Yang ngikutin pola kerja, cara kerjanya Tuhan. Asal gue percaya dia punya image. Asal image-nya benar. Asal gue pegang. Gue sembuh.
Itu polanya. Anggap gak? Itu polanya selalu kalau kita nangkep nih. Yang dulu berkali-kali saya ajarin. Nangkep nih maksud polanya Tuhan tuh gimana kuasa kerja Tuhan itu. Kalau kita nangkep, oh begini. Refleksikan ke dalam hidupan kita. Dalam kerjaan, dalam keluarga, bla bla segala macam. Itu lihat, oh cara kerja Tuhan adalah otomatis. Gambar diri, percaya, image, asal gue pegang. Dia membuat yang namanya satu pandangan, satu keyakinan di dalam dirinya, di dalam imajinasinya. Gue pegang, gue sembuh. Itu polanya. Nyahon te. Jadi ke Tuhan itu cari pola. Cari pengertian sama Tuhan, cara kerja Tuhan. Bukan datang ke Tuhan tuh minta-minta. Nangkap enggak? Karena semua di dalam dunia ini ada aturan main atau polanya. Tinggal cari tahu di mana polanya. Cara kerjanya itu udah pasti terjadi, udah pasti. Enggak minta-minta. Saya minta sama Tuhan cuman hikmat. Tapi dengan saya berkata, dalam nama Yesus aku percaya hikmat-Mu Tuhan sudah tersedia. Saya enggak bilang Tuhan berkati saya kerjaan saya. Kagak. Enggak. Saya enggak minta istri saya, anak-anak saya untuk berkati. Kagak. Kagak. Karena saya ngerti pola kerjanya Tuhan, gak perlu minta. Tetapi firman kata minta dan doakan. Bahwa minta dan doakan. Yang di Markus kita baca deh ya. Markus 11 ya. Ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Oke kita minta, tapi firman kata percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Lah problemnya orang ketika minta, Tuhan saya butuh A. Besokannya Tuhan saya butuh A. Hari ketiga Tuhan saya butuh A. Orang itu udah terima belum sih? Kalau minta berarti belum terima dong. Kalau minta-minta terus berarti belum terima kan? Bertentangan sama firman ini. Karena firman gitu, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu kan diberikan kepadamu. Lah problemnya gimana Tuhan mau kasih? Mau diberikan kepada kita loh yang kita gak percaya. Masih minta. Banyak kita tuh gak nyelidikin itu loh kata-katanya. Ngomong kata-katanya seperti ini. Jadi kalau setiap hari kita minta, berarti itu membuktikan bahwa kita ini belum terima. Jadi bertentangan sama firman Tuhan. Ya makanya gak dapat. Nyaho. Karena gak sesuai dengan firman ya lumrah lah kita gak dapat. Makanya selalu saya katakan berbulan-bulan ini. Image. Kepercayaan, keyakinan itulah yang saat ini harus dibangun. Jadi kepercayaan itu harus dibangun semakin kuat sampai 100%. Jadi fokusnya bukan minta. Amin. Fokusnya bukan minta, membangun diri kita terus punya keyakinan yang 100%. Setelah kita percaya firman katakan kamu akan menerimanya. Akan diberikan kepadamu. Ini yang saya lagi usahakan. Kita tuh sama-sama sambil mengusahakan supaya kita punya 100%. Keyakinan kepercayaan. Saya tinggal beberapa poin. Saya bangun tuh tiap hari. Memang gak mudah. Maka terus saya katakan,
Tolonglah dirimu sendiri. Saya menolong diri sendiri dengan saya bicara firman Allah. Kau akan mengajarkan aku apa yang memberikan faedah bagiku. Dia akan tuntun aku di jalan yang aku tempuh. Itu yang saya selalu perkatakan. Itu yang saya tolong diri saya sendiri. Dan saya tahu hikmat itu ada dalam diri saya. Dan Allah akan mengajari, memberitahu kepada aku caranya. Itu yang saya tolong diri saya untuk saya tetap mempunyai iman yang makin naik. Bukan stuck. Bukan diturun. You fight. Kita harus fight. Masa sih nggak dapat melulu sih? Masa sih nggak jadi seorang pemenang? Makanya minggu lalu saya katakan malu, udah tua. Kalau masih jadi Kristen yoyo. Saya harap sih gak ada yang kecewa sama saya. Nah kemarin saya kan ngomong. Apakah karena ini ya, karena kita gerejanya kecil jadi kenal saya. Jadi pengharapan ke saya itu cukup besar. Jadi ketika saya salah ngomong atau saya salah mengambil tindakan atau mengambil keputusan itu jadi kecewa sama saya. Akibat kecewa sama saya udah keluar dari gereja dah. Atau muntaber dah. Karena terjadi seperti itu. Yaitu mentalnya beda. Nah kemarin saya katakan. Kalau kalian ikut sama Bu Indri. Gak ada yang tahan. Ya. Indri Gautama, saya 1 bulan. Kalian tuh gak bakal tahan sama dia. Itu orang gak punya yang namanya empati. Apa sih? Penghargaan. Karena memang seorang pemarah dulu ya. Tapi disitulah saya dibentuk. Apa itu namanya? Menghargai otoritas. Apa itu namanya? Rendah hati. Apa itu namanya diomelin. Saya bukan model mental tempe, mental tahu. Jadi ketika ada apapun juga, saya hanya tunduk aja. Tapi Kristen sekarang, diomelin dikit, ditegur, kabur. Mentalnya parah. Ya begitulah. Tidak semua orang itu kita bisa mengharapkan itu setia. Tidak semua orang itu mempunyai orang mental yang kuat. Maka saya membentuk anak-anak saya paling tidak minimal. Ya saya pasti berharap ada orang-orang di sini yang punya mental yang kuat. Saya ingin membentuk anak-anak saya. Kenapa saya harus mempunyai mental yang kuat? Karena anak saya laki-laki. Kalau dia ngeliat bapaknya mentalnya tempe, mentalnya tahu. Mana bisa saya jadi panutan buat dia. Dan saya harus bisa berhasil dengan apa yang saya kerjakan. Karena apa? Supaya saya bisa cerita sama anak saya. Nih papi salah begini nih. Papa ngalami kesalahan-kesalahan gini. Mesti ngomong salahnya. Jangan ngomong enaknya. Gitu loh. Salahnya di mana? Terus papi ngelakuin gini. Nih sekarang papi udah bisa nih. Nih papi bukti nih ya. Akhirnya saya bisa mengajar anak dengan fakta. Bukan ngajar anak dengan teori. Angkap teori. Omdo. Makanya ketika demikian juga saya sebagai seorang gembala, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Harus ada buahnya. Jangan saya cuman omdo doang. Saya bisa melakukan kesalahan, ya. Justrulah orang menganggap jemaat itu saya adalah malaikat yang tidak akan pernah melakukan kesalahan. Dan ketika ada kesalahan, mereka marah dan kecewa sama saya. Karena mereka melihat seharusnya Korudi gak boleh melakukan itu. Tapi problemnya saya masih makan nasi, saya masih hidup, saya masih sebagai manusia. Belum sebagai roh. Saya bisa melakukan kesalahan. Tapi pertanyaannya, apakah saya dimaafkan? Pertanyaannya, apakah saya bisa bertobat atau saya berubah atau tidak?
Makanya selalu kemarin yang ada pendeta yang kita di grup itu menghakimi. Ada seorang hamba Tuhan minta duit, minta mobil kepada orang kaya. Kemudian hamba Tuhan bilang marah, dia bilang kok begitu, itu hamba Tuhan malah kok minta-minta. Akhirnya Tuhan negor dia kan, nggak boleh seperti itu. Ya, nah, saya melihat begini, ada dua hal. Satu pertama gini, hamba Tuhan tuh bisa yang namanya sembunyi di dalam firman. Maksud saya begini, firman katakan jangan menghakimi hambaku, ya kan? Bla bla nanti kena gini-gini babah gitu ya. Itu hamba Tuhan tuh bisa sembunyi di situ untuk membenarkan tindakannya. Ya. Kedua, memang Tuhan gak izinkan seperti itu. Maksudnya memang itu bukan hak kita. Makanya hamba Tuhan tuh bisa bersembunyi di situ. Saya ngerti ini, makanya saya ngomongkan, kalau memang saya salah, Tuhan hukum saya, beres. Saya berani ngomong di mimbar ini. Setiap kesalahan yang saya pernah lakukan atau yang saya lakukan, jelas ada efeknya. Gak ada yang gak ada efeknya. Itu biar saya yang tanggung. Nah kalian gak perlu repot-repot. Fokus kalian adalah ke Tuhan. Kalian mau memberi atau tidak mau memberi itu urusanmu sama Tuhan. Makanya prinsip saya begini. Saya harus lebih diberkati dari jemaat. Karena supaya saya tidak bergantung kepada jemaat. Itu Tuhan suruh saya. Dan apapun yang saya lakukan, itu tanggung jawab saya. Sekalipun itu saya, kalian gak perlu ngutukin saya. Otomatis Tuhan akan turun menghukum saya. Otomatis. Karena apa yang saya tabur, saya akan tuai. Simple kan, gitu loh. Yang saya maksud begini, ada orang-orang yang kecewa sama Tuhan. Ya sudah, biarkan mereka menonton atau mereka berharap saya hancur. Mahanaim hancur. Ya sudah, itu urusan mereka. Bagi saya itu hak mereka. Nah cuma anehnya aja kalau ya ketika orang bertahan di Mahanaim tapi hatinya gak di Mahanaim. Hatinya kecewa, hatinya marah sama saya. Itu yang saya bingung. Jadi kita akan datang ke sebuah gereja. Kalau hati kita udah gak enak. Tapi mau nggak mau tidak mau nggak mau datang gitu karena nggak enak sama itu hamba Tuhan. Jadinya susah. Cuman dua yang dilakukan orang itu, beresin dirinya, maafin itu pendetanya, atau keluar, simple. Sama dalam kamu dalam kerjaan. Kalau kamu bos kamu nggak suka sama bos kamu, tinggal dua pilihan, lu tunduk sama bos atau lu resign. Simple. Gak perlu banyak macam gitu loh. No hard feeling, gak ada rasa luka. Saya tuh udah kapalan. Dilukain orang, dikecewain orang, difitnah, dihina. Itu udah terlalu sering. Makanya selalu saya katakan, biar Tuhan yang hukum saya. Kalau memang kalian nyatakan bahwa saya salah. Simple gitu loh. Make it simple gitu loh. Nah, saya balik lagi. Demikian firman Tuhan. Apa yang saya khotbahkan ini semua ada dasar firman Tuhan ya. Ketidakpercayaan yang membuat kita tidak bisa dapat apapun dari Tuhan. Amin. Oke, sekarang tulis di handphone, ambil masing-masing. Ada notes kan? Ada tulisan notes. Untuk kita tulis, saya ingin tulis, memo. Saya nggak pakai kertas, tapi saya pengen kalian gunakan handphone supaya selalu teringat dilihat. Jangan ngelihat IG ya, lihat langsung buka memonya ya. Pertanyaannya. Sudah berapa persen
kepercayaanmu. Jawab dengan jujur. Jangan ngomong 100%. Saya yakin gak ada yang 100%. Hati kalian akan ngomong 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jangan ditambah-tambahin ya. Kalau sudah save. Nanti minggu depan, 2 minggu lagi, sebulan lagi kalian tulis. Sudah berapa? Kalian mau dibilang sebagai orang pintar atau orang idiot? Idiot secara rohani. Kalau kita dianggap sebagai orang pintar rohani, tambahkan itu menjadi semakin besar. Persentase kepercayaanmu. Ini worth it untuk diperjuangkan. Amin. Mau dapat janjinya Allah? Mau bahagia? Buat persentasenya kepercayaanmu semakin meningkat. Amin. Jadi selalu ingatlah, semua harus diperjuangkan. Ingat Thomas Edison juga boleh. 1448 dia katakan saya tidak gagal. Walaupun ada artikel yang lain mengatakan itu bukan dianggap sebagai kegagalan. Dia menganggap bahwa itu dianggap sebagai kegagalan. Tetapi dia menganggap itu sebagai langkah atau pijakan lah. Loncatan untuk bisa mendapatkan keberhasilan. Jadi jangan pandang kesalahan, kegagalan yang kita alami itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Amin. Tapi sebagai pecut buat diri kita. Gua bisa. Gua bisa. Gua bisa. Ya. Ini bagi orang-orang yang mau berubah. Karena tidak semua orang mau berubah. Karena ada orang-orang yang memang sudah nyaman di kerjaannya, sudah nyaman di tempatnya, sehingga malas untuk maju. Ya, itu keputusan masing-masing. Kalau saya melihat kehidupan itu masih panjang. Saya tidak melihat umur saya pendek, umur saya panjang. Jadi saya sudah mempunyai, kayak orang mempunyai angan-angan yang ingin saya lakukan nanti. Karena saya tidak mau menjadi orang yang mandek. Ya, mandek artinya udahlah. Saya gak mau seperti itu. Amin. Oke ya, musik.